Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Novel belajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Dan itu akan kita tulis ya, di sini kita tempelkan dan akan ibu bagikan ini untuk anak-anak ibu tuliskan sesuai dengan kita terapkan di kelas kita. Dan peraturan itu juga harus kita jalankan sesuai dengan kesepakatan anak-anak ibu ya. Baiklah, ibu akan membagikan ini dan tolong ditulis sesuai dengan budaya yang positif. Keyakinan kelasnya apa yang ditulis, ditempelkan. Untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Ya, setuju tidak? Setuju ya? Ya, ibu contoh pertama ya. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Setuju? Oke, ibu contoh lagi. Itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi kelas. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan benar. Kita ada 9 ya yang sudah kita sepakati, yang sudah dibaca tadi. Ini nanti bisa kita tulis yang lebih bagus, kita lengketkan di kelas kita ya, di kelas kita. Dan keyakinan ini akan kita terapkan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Itu saja, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Arlina Wati, guru SMA Negeri 1 Bedong, TGP Angkatan 9, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah budaya yang harus kita terapkan di SMA kita. Salah satu dari budaya positif di sini, kita bisa nanti membangun budaya positif di sekolah kita. Kita harus menyediakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu, di mana lingkungan yang positif itu ada rasa aman dan nyaman, agar murid-murid kita nanti mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan kemerdekaan atau merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang akan kita terapkan pada anak-anak kita ke depannya. Semoga anak-anak kita nanti dengan ada budaya positif ini, anak-anak kita mampu untuk bertanggung jawab, mandiri, dan bisa menciptakan hal-hal yang baru, menjadi seorang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu anak-anak kita nanti mampu untuk berpikir dengan pikiran yang kreatif. Anak-anak kita nanti mampu menciptakan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, dan gagasan-gagasan yang baru, Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak kepemimpinan kita, Bapak pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu
Tuhan adalah menuntun mereka agar mereka dapat mencapai sesuatu hal yang baik untuk kedepannya, memiliki keselamatan untuk kedepannya. Dan untuk wilayah positif Bapak Ibu disebut dalam itu yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, di sini apa itu paradigma? Di sini paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh paradigma di sini Bapak Ibu boleh dilihat yang bisa kita kenali adalah paradigma Pancasila yang ada di Indonesia. Pancasila adalah sebagai paradigma berarti menjadikan sebagai pedoman untuk kita jalani segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Jadi paradigma adalah sesuatu hal keyakinan atau kepercayaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa dilihat disiplin positif. Ini Bapak Ibu yang sering tidak kita indahkan di SMA kita, yaitu adanya disiplin positif. Memang anak-anak itu sudah disiplin, tapi dengan adanya peraturan itu, jadi disiplin itu seakan-akan suatu ancaman bagi anak-anak kita. Jadi di sini yang dikatakan dengan disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi kita menerapkan nanti Bapak Ibu dalam membuat kedisiplinan positif, tidak ada kita berikan hukuman terhadap anak-anak kita. Kalau kita memberikan hukuman, efeknya apa? Ya efeknya nanti anak-anak kita akan dendam dengan kita, dendam dia. Ya, itu salah satunya. Jadi disiplin positif ini perlu kita terapkan baik dalam lingkungan kita maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin diharapkan tidak kekerasan dapat terhindari. Dan selanjutnya Bapak Ibu adanya suatu keyakinan kelas. Ini yang belum kita terapkan di SMA kita. Ada 2 kelas yang sudah saya arahkan, yang sudah saya sampaikan tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan ini adalah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal menyeluruh ya, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Nah, di sini yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat kita percaya. Jadi keyakinan ini adalah kesepakatan kelas yang merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk ke depan kita akan kita lakukan keyakinan kelas itu yang kita terapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan. Apa sih yang membedakan peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu diciptakan oleh satu orang, misalkan kepala sekolah yang menerapkan peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara kita dengan siswa kita. Apa yang kita sepakati? Contohnya, tidak makan di kelas. Ya, kita sepakati. Yang kedua, misalkan di dalam kelas menjaga kebersihan, saling menghargai, saling menghormati, dan banyak hasil ide-ide dari anak-anak kita. Nanti bisa anak-anak kita satu seorang kita berikan kertas untuk memberikan sebuah keyakinan mereka, dan mereka bisa terapkan. Dari sekian banyak anak-anak kita, misalkan dalam 30 siswa, 30 ide yang muncul pada benda yang positif, keyakinan itu. Jadi nanti kita tinggal memilih yang mana yang harus kita yakinkan, yang mana yang harus kita ambil untuk keyakinan kelas. Hasil kesepakatan nanti kita tempel di kelas masing-masing. Jadi itu diterapkan, dan anak-anak yang membuat dan
aturan yang selalu kita lakukan, selalu kita bacakan di setiap hari Senin, tidak membawa handphone. Itu kadang-kadang anak-anak itu aja membawanya. Jadi seakan-akan itu adalah sesuatu hal aturan yang dibuat oleh satu orang. Anda tidak membuat, jadi Anda membawanya. Jadi alangkah indahnya kita buat satu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu juga bisa kita sampaikan tidak membawa handphone. Itu berarti ada keyakinan Anda mau berbuat seperti itu ya. Di sini ada keyakinan kelas. Untuk itu ada terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan menghargai, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi ini juga akan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Bagi anak-anak kita ini, kalau kita melihat banyak siswa yang tidak hadir, mungkin tidak nyaman dia di sekolah kita. Jadi bagaimana kita mengajak mereka sehingga dengan kasih sayang yang kita berikan, anak-anak kita akan selalu termotivasi untuk ke sekolah seperti itu. Jadi bisa kita tingkatkan. Udah itu pada posisi kontrol. Pada posisi kontrol ini guru sebagai pemantau sebenarnya, ya. Di sini kita posisi kita ini adalah sebagai pemantau. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Pada dasarnya ada 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama penghukum. Nah, cocok tidak Bapak Ibu kalau kita jadi seorang penghukum? Hukum yang bagaimana ya Bapak Ibu ya? Maunya kalau kita menghukum siswa kita itu adalah menghukum yang bersifat positif, tidak menghukum secara fisik. Karena kalau kita menghukum secara fisik itu pasti ada efeknya, ya ada undang-undangnya. Jadi kita menghukum siswa, misalkan Bapak Ibu anak-anak kita nanti datang terlambat, sekali kita tegur, besoknya anak itu nanti yang terlambat, udah kita tegur kedua kali, hasil yang ketiga kali juga terlambat, apa yang kita berikan? Yang kita berikan cuma hukuman yang bisa mereka diragukan, tapi hukuman yang bisa mereka itu membangkitkan motivasi mereka. Contohnya, ya udah kalau kamu memang datang terlambat hari ini, mulai besok kamu mencatat teman-temanmu untuk dicatat yang tidak hadir, kamu bertanggung jawab. Jadi dengan kita memberikan beban seperti itu, tanggung jawab seperti itu, dia jadi harus datang kumpul karena dia tidak kita berikan tanggung jawab. Itu sebagai salah satu contoh hukumannya. Jadi yang kedua sebagai membuat rasa bersalah. Bagaimana kita membuat anak-anak kita itu merasa dirinya bersalah? Memang dia sudah berbuat salah, tapi ada anak-anak kita yang tidak mau merasa dirinya bersalah. Kita memberikan dia bagaimana bersifat dia bisa bersalah dalam dirinya. Salah satunya tidak harus kita misalkan dalam sering terjadi di sekolah kita kalau sudah ada percakapan otomatis salaman ya gitu ya, bersalaman. Sebenarnya efek dari bersalaman itu ada nilainya. Nanti sifat dendam itu ada. Nanti akan tidak lanjut di luar dari sekolah. Jadi memang kita memberikan arahan dan bimbingan supaya mereka tahu apa kesalahan mereka. Nah itu yang lebih ke guru prinsipal. Kalau Bapak lihat ada yang guru prinsipal. Oh ya ada ya. Memang nggak Bu ya. Selanjutnya teman. Nah jadi kita karena kita di sini tingkat SMA, jadi kita dengan siswa itu berteman, saling berbagi ilmu. Juga kalau ada masalah anak kita juga kita dijadikan teman oleh anak kita. Jangan mereka merasa takut dengan gurunya. Itu salah satunya. Selanjutnya Bapak Ibu pada restitusi adalah sebuah cara menanamkan nilai positif pada murid. Restitusi ini bukan hanya mengampuni kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan seni budaya restitusi adalah
kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana dasar segitiga restitusi? Memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi itu memang kita lakukan terhadap anak kita ke depannya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana anak-anak kita bisa sukses ke depannya. Nah, ini saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan bagaimana ke depannya nanti budaya positif ini adalah salah satu yang harus kita terapkan di SMA kita supaya anak-anak kita nanti memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa-jiwa yang bertanggung jawab, memiliki hal-hal yang positif.